Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh Sobat Ekshare dimanapun berada. Bersama saya Nisa, kembali lagi di Podcast Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu tentang peran Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dalam percepatan implementasi jaminan produk halal yaitu JPH. Bersama kita sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sumunarjati selaku Direktur Operasional LPPOM UI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Jadi Sobat Ekshare, saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal, di mana produk halal yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu harus terjamin kehalalannya, benar begitu ya Pak? Betul. Sehingga peran lembaga pemeriksa halal nih menjadi sangat penting untuk mempercepat proses sertifikasi halal, proses produk-produknya tersertifikasi halal. Dan di sini kita pengen tahu banyak nih Pak tentang LPH itu sendiri dan perannya seperti apa ya Pak. Mungkin untuk pertama bisa dijelaskan dulu nih Pak profil tentang LPPOM UI sebagai LPH pertama di Indonesia. Baik Mbak Nisa ya. Jadi LPPOM MUI didirikan tanggal 6 Januari 1989. Jadi sudah cukup lama ya. Waktu itu didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk merespon adanya kasus lemak babi di tahun 1988 yang menimpa satu produk nasional yang sangat berdampak luas di masyarakat, menimbulkan keresahan dan sebagainya. Jadi pemerintah melalui Bapak Presiden waktu itu, Pak Almarhum Soeharto, mengamanatkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Ya. Jadi setelah difatwakan halal produk yang bermasalah tadi, kemudian LPPOM ini didirikan untuk mengantisipasi berulangnya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Gitu. Jadi saat itu kemudian didirikan dan mendapat semacam penguatan ya melalui regulasi saat itu. Ada beberapa regulasi sebelum Undang-Undang JPH, ada tentang Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada turunannya juga ada Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001, dan juga ada sampai berlaku sampai sekarang menjadi LPH pertama yang mendapatkan keputusan dari Kepala Badan ya Nomor 177 November 2019 gitu. Jadi itu peranan kita sudah cukup banyak dan disitulah kita mengembangkan standar halal yang berdasarkan pengalaman kita melakukan pemeriksaan halal di pelaku usaha mulai dari UMKM sampai multinasional company ya. Nah, dari situlah kita kemudian berdiskusi dengan para ulama kita tentang hukum-hukum Islam yang terkait dengan halal untuk pangan, obat, kosmetik, dan LPPOM berperan untuk mengembangkan standar tadi, dan kemudian lahirlah apa yang kita sebut sebagai sistem jaminan halal yang kita kenal saat ini dengan kode khas 23.000. Nah itu merupakan perpaduan antara turunan dari fatwa-fatwa MUI yang global, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa teknis yang memudahkan para pelaku usaha untuk menjadikan standar untuk produksi halal begitu. Begitulah Mbak Nisa. Ya. Jadi LPPOM ini sudah sangat banyak ya Pak kontribusinya selama 30 tahun lebih. Betul. Ya untuk menaungi proses sertifikasi halal di Indonesia ini ya Pak. Nah, selama 30 tahun lebih ini Pak, mungkin perannya udah lebih berkembang lagi nih dari LPPOM UI. Boleh dijelaskan Pak saat ini seperti apa? Ya,
sebelum Undang-Undang CPH ini diimplementasikan secara efektif, terutama Oktober 2019, di industri kita banyak menemui persoalan ketika saat itu ada beberapa pelaku usaha yang tidak bisa melakukan ekspor ke negara Timur Tengah begitu, khususnya melalui hub di Timur Tengah yaitu negara UEA begitu ya. Nah dari situlah kemudian LP POM bersama MUI mengembangkan atau mengikuti satu standar yang diwajibkan oleh mereka, makanya kemudian kita mengikuti standar UEA ya, dan kita diakreditasi oleh lembaga di UEA sana, namanya ESMA ya. ESMA itu apa? Emirates Standardization and Metrology Agency gitu. Dengan skema standar UEA nomornya berapa ya? 22055 gitu tahun 2016. Dengan LP POM terakreditasi oleh negara UEA ini, maka produk-produk yang disertifikasi halal oleh MUI saat itu dengan pemeriksaan oleh LP POM bisa diterima di kawasan tersebut ya. Jadi sangat membantu pertumbuhan ekspor nasional kita, produk halal nasional kita untuk diekspor ke negara Timur Tengah dan lebih luas lagi ke OIC countries begitu. Oh gitu Pak. Ya. Kalau untuk pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal yang telah diterbitkan oleh LP POM MUI itu sejauh ini sudah berapa banyak ya Pak? Ya, kita punya database kurang lebih kalau pelaku usaha hampir 18.000 pelaku usaha dari UKM sampai besar ya. Dan produk-produk yang disertifikasi kita juga sudah cukup banyak, hampir 1.200.000-an begitu. Dan kita sudah menerbitkan 42.000 sertifikat halal begitu selama kurang lebih 6 tahun terakhir. Gitu Mbak Nisa. Oke Pak. Nah, untuk sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh LP POM MUI seperti kantor cabang, laboratorium, dan auditor halal sudah berapa banyak nih Pak dalam menjalani peran sebagai LPH? LPH kuncinya itu di SDM, kompetensi SDM ya. Berdasarkan waktu dan pengalaman pengetahuan kita di Indonesia ini dengan cabang-cabang di provinsi itu udah ada 1.100 auditor halal gitu ya. Kita memiliki juga membantu pelaku tadi usaha untuk ekspor maupun ada beberapa produk luar yang mau masuk ke Indonesia ya, maka kita punya kantor perwakilan di Cina, di Taiwan dan juga di Korea gitu. Dan juga ada laboratorium halal yang sudah juga terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional kita menggunakan standar ISO, SNI, ISO, IEC 17025 begitu, 2012. Jadi sebagai salah satu kegiatan dalam sertifikasi lab laboratorium ini penting ya, yang mana menjadi bagian dari untuk otentikasi dari bahan atau produk yang sedang disertifikasi. Begitu Mbak Nisa. Oke, kalau gitu apa saja Pak yang harus dipersiapkan nih oleh pelaku usaha sebelum melakukan pemeriksaan oleh LPH nih? Ya, prinsipnya pelaku usaha jika ingin mendapat sertifikat halal, maka persyaratannya harus mengikuti yang kita sebut sistem jaminan halal ya. Apa itu sistem jaminan halal? Adalah satu sistem yang dikembangkan oleh pelaku usaha itu sendiri untuk bisa memanage bahan apa yang digunakan, fasilitas produksi atau proses produksi apa yang disiapkan di sana dan juga produknya, serta bagaimana keterkaitan antar bidang atau departemen di pelaku usaha atau industri tersebut yang saling kait-mengkait untuk mendukung produsen menghasilkan produk halal yang secara konsisten dan kontinu gitu ya. Jadi pelaku usaha harus mempersiapkan diri bahan apa saja yang digunakan, itu harus ada daftarnya dan masing-masing bahan sudah dilengkapi dengan dokumen halal ya, baik itu sertifikat halal atau flow proses produksi atau spesifikasi ya, atau mungkin ada keterangan COA dan seterusnya. Nah itu
Yang pertama akan dilihat apakah sudah memenuhi persyaratan belum. Nanti auditor akan datang ke sana melihat, mengecek bagaimana proses produksinya, apakah terkontaminasi dengan yang haram atau mungkin ada bahan lain yang tidak didaftarkan atau terbebas dari kontaminasi najis, kotoran begitu ya. Nah, itulah yang kemudian harus disiapkan dulu oleh pelaku usaha, dan apabila tadi terpenuhi, insya Allah ya prosesnya mudah kok gitu. Ya. Ya. Jadi sebenarnya pelaku usaha tidak harus takut, jangan takut nih untuk melakukan sertifikasi Ya. halal karena sebenarnya mudah ya Pak. Mudah. Ya, karena kadang-kadang mungkin sudah image-nya sulit duluan ya, atau mungkin kadang-kadang ada hal yang barangkali sudah cocok dengan bahan itu, kalau nanti disertifikasi jangan-jangan nggak boleh gitu ya. Nah itu memang kita perlu pengetahuan ya tentang bahan halal itu apa, knowledge-nya begitu ya, sehingga disitulah kemudian kita juga bisa memberikan pilihan-pilihan ya. Mungkin kalau belum bisa lewat atau bahan ini belum lolos, ya barangkali kita bisa punya alternatif-alternatif, mungkin bagian R&D itu mencari alternatif, dan itu kasus-kasus seperti itu banyak ya. Dan untuk awal mungkin ada sebagian yang harus melakukan seperti itu, tapi sebagian besar bisa baik lolos begitu, Mbak Nisa. Ya, jadi sangat bisa dipelajari nih oleh pelaku usaha. Sangat bisa. Ya. Mungkin ada tips Pak untuk para pelaku usaha nih yang ingin menyiapkan kira-kira apa aja yang harus disiapkan untuk akhirnya cepat lolos gitu Pak, dalam proses pemeriksaan di LPH tuh apa nih yang harus tipsnya nih gitu. Pertama tentu kalau kita di agama itu ada istilahnya niat ya. Kalau bahasa usahanya itu ada halal komitmen. Ada policy halal yang harus dimiliki oleh pemilik pelaku usaha itu ya. Jadi sifatnya memang top down ya. Kalau sudah niat, ada komitmen, ada kebijakan halal, maka akan mensupport apa yang dipersyaratkan di dalam proses sertifikasi halal. Jadi bagi yang belum memahami persyaratan ini, kita bisa menyediakan, LP POM menyediakan yang namanya semacam sosialisasi bagaimana mendapatkan sertifikasi halal. Itu setiap minggu ada ya, baik online terutama setiap saat ini ya, setiap minggu ada ya. Ya di situ nanti akan ya semacam apa ya, self assessment begitu ya. Bahannya kayaknya aman nih semuanya gitu ya. Prosesnya oke, ngikutin standar. Produknya juga nama-nama produknya, bentuk produknya itu juga tidak ada yang mungkin bisa bermasalah di komisi fatwa. Mungkin katakanlah ada produk yang bentuknya mirip hewan yang dilarang misalkan, nah itu nggak boleh. Nama-nama juga nggak boleh, nggak bisa disertifikasi maksudnya. Nah kalau itu sudah lolos lah secara self assessment ya, tinggal tadi komitmen tadi diwujudkan dengan menunjuk apa semacam penyelia halal begitu ya, yang bertanggung jawab halal di company, dan juga menyiapkan mungkin SOP-SOP yang terkait yang bisa menjaga konsistensinya produk halal di pelaku usaha tersebut. Begitu. Wah, itu bermanfaat sekali itu Pak, program yang setiap minggu ada setiap gitu. Minggu ada. Belajar tentang menyiapkan kepastian halal, self assessment gitu bagi self assessment oleh pelaku usaha gitu ya. Buku-buku tentang standar kita juga disebarkan ya. Jadi bisa diakses dengan mudah. SJH 23.000 tadi ya Pak? Betul. Ya. Oke. Nah kalau gitu Pak, pada saat lagi melakukan pemeriksaan nih, bagaimana caranya memastikan pelaku usaha nih benar-benar menerapkan standar halal setiap waktunya? Jadi nggak cuma saat diaudit aja nih Pak? Ya, jadi SJH tadi atau halal asuransi sistem jaminan halal itu adalah semacam sistem yang dibangun, sistem mutu, sistem manajemen yang dibangun oleh pelaku usaha itu sendiri. Ya, jadi dengan menerapkan atau mengikuti standar yang ada di SJH itu, mulai dari tadi komitmen, ada penyelia, ada edukasi, ada kompetensi dari penyelia, ada bahan-bahan yang sudah dipilih, ada produk yang menghindarkan dari kontaminasi dan seterusnya. Itu adalah menjadi sebuah daily operation
daily activity ya, daily culture halal first gitu ya. Jadi ketika mengembangkan produk ada bahan baru, ada halalnya nggak nih? Ada proses fasilitas baru, ada kontaminasi nggak nih dengan najis atau mungkin ada bahan lain yang barangkali akan menggunakan mesin yang sama gitu. Nah, dengan semua ini tersistem, terdokumentasi dan ada bukti record pelaksanaan dari setiap aktivitas di industri tersebut, maka otomatis sistem manajemen halal ini sudah berjalan. Itu bentuk konsistensi komitmen tadi, makanya nomor satu jantungnya SCH ini ya komitmen. Komitmen tadi. Ruhnya ya. Ya. Mungkin pada satu waktu ada bahan yang bagus nih, murah, tapi halal nggak ya? Nah, itu komitmen ya. Jadi ketika tidak terpenuhi persyaratan halal, maka ya jangan dipilih bahan itu, gitu ya. Nah itu yang kemudian auditor ketika hadir di sana memastikan pelaksanaan itu berjalan dengan baik atau tidak, dan bahkan setiap 6 bulan sekali ada report tentang pelaksanaan sistem tersebut, gitu, kepada LP POM. Oh, jadi selama 6 bulan sekali tuh pelaku usaha tuh diwajibkan untuk laporan. Betul, ke LP POM UI. Jadi ada persyaratan, namanya sistem tuh itu adalah sebuah perencanaan ya. Tapi bagaimana mengoperasikan, ada plan do check action gitu kan. Setelah direncanakan sistemnya begini, mereka yakin tervalidasi ini bisa menjamin kehalalan. Oke, dilakukan. Nah, dicek melalui internal audit, self assessment lagi. Nah, hasil dari assessment itu dilaporkan kepada LPH atau dalam ini LP POM MUI. Ya. Sehingga kita walaupun tidak daily berada di lokasi, tetapi record itulah yang berjalan. Ya, jadi semua traceability di dalam pelaksanaan operational industri itu recordnya bisa kita trace begitu. Oh begitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting ya buat pelaku usaha tuh benar-benar menerapkan, paham dan menerapkan SJH. Ya. Itu ya Pak. Dan ya sangat penting karena apalagi sekarang kita menganut sertifikat halalnya 4 tahun. Panjang sekali ya. Kalau tidak ada sistem jaminan halal, siapa yang menjamin kehalalan produk di industri tersebut? Selain komitmen, tapi harus diwujudkan niatnya itu dengan ada dokumen tertulis, ada istilahnya form-form yang bisa kita cek sebagai bentuk traceability ya dari record semua pekerjaan di industri tersebut. Begitu Mbak Nisa. Iya, baik Pak. Lalu untuk sistem digitalisasi yang saat ini dan telah dikembangkan oleh LP POM UI sudah seperti apa Pak? Ya, ketika bicara digitalisasi ini baru ingat ya, tahun 2011 gitu kita pernah mengadakan pertemuan dengan para asosiasi industri. Waktu itu kita masih manual. Namanya dokumen tuh bisa bawa koper itu Pak kalau mau sertifikat. Jadi penyelia halal menyiapkan itu dalam koper-koper. Nah, disitulah ada masukan tolong LP POM membuat sistem yang bisa less paper lah atau paperless. Nah, kemudian disitulah kita mulai mengembangkan dalam setahun. Ketika bisnis proses pemeriksaan itu sudah oke, maka kemudian dibuat platform ya. Alhamdulillah 24 Mei 2012 kita bisa melaunching yang kita sebut Serol ya, certification online. Ini sangat membantu proses sertifikasi berbasis online sehingga dimanapun, kapanpun pelaku usaha bisa mendaftar di LPH LP POM dan semua aktivitas pemeriksaan itu bisa terdeteksi melalui sistem ini. Apakah sudah lolos oleh auditor, apakah lolos di komisi fatwa, kapan sertifikat halal terbit, kapan fatwa ditetapkan. Nah, itu semua di remote melalui sistem ini ya. Jadi itu memudahkan kedua belah pihak, baik LPH maupun pelaku usahanya. Dan dari hasil semua operasional melalui digital platform ini, kita memiliki big data begitu. Produk yang sudah halal mana, bahannya sudah halal mana, pelaku usaha siapa. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk turunan dari
platform-platform yang lain, saya kira untuk marketplace dan sebagainya. Begitu, Mbak. Oh iya Pak. Ya. Jadi pengembangan digitalisasinya untuk kemudahan para pelaku usaha tuh sudah mulai sampai menyentuh ke marketplace juga gitu ya Pak? Iya, iya. Banyak yang tertarik untuk bekerja sama. Banyak udah mulai ke sana ya pengembangan Pak? sana, ya. Oke. Kalau untuk fasilitasi percepatan sertifikasi halal UMK tuh dari LPPOM UI sudah ada fokus tidak Pak ke sananya? Sudah ada? Iya, LPPOM ini kan di setiap provinsi ada, dan kalau kita bicara UMKM di provinsi itu sangat banyak ya. Kalau kita melihat datanya Kementerian Koperasi UMKM kan katanya 64 juta ya. Atau mungkin kalau di industri pangan mungkin ada 1,5 atau sampai pada lingkup CPH barangkali bisa sampai 7 jutaan begitu ya. Ini tentu harus menjadi concern dan itu merupakan tulang punggung ekonomi kita ya. Iya, benar. Para pelaku usaha UMKM, sehingga kita concern, kita juga punya sosialisasi edukasi di kalangan UMKM. Kita mencoba mencairkan standar-standar tadi dengan bahasa yang mudah dipahami. Bahkan sistem jaminan halal tadi yang mungkin pelaku usaha yang besar harus menyiapkan sendiri, ini kita siapkan ya, dalam bentuk semacam apa ya, SCH yang bisa tinggal mengisi saja semacam form begitu ya. Sudah ada defaultnya begitu. Nah, kemudian fasilitasi terhadap UMKM juga penting ya. LPPOM pernah punya program namanya Festival Syawal. Gitu. Festival Syawal, ya, apa jadi itu Pak? Boleh diceritakan? Festival Syawal itu ya kita mensosialisasikan, melakukan BIMTEK, bimbingan teknis kepada pelaku UMKM yang ingin mendapatkan halal. Kemudian kita gratiskan baik BIMTEK-nya maupun sertifikasi halalnya gitu. Dan kemudian ini kan dikembangkan oleh BPJPA juga ya, yang saat ini kita kenal dengan Sehati itu ya, sertifikasi halal gratis begitu. Ya, jadi insya Allah concern Bu, Mbak Nisa ya. Ini karena ya ini pelaku saya sangat besar dan ya kadang-kadang mereka juga produk-produknya tentu sudah dibutuhkan oleh masyarakat dan bahkan bisa menjadi lebih besar lagi ya dengan mendapatkan halal itu. Ya. Kalau untuk program-program yang Bapak sebutkan tadi tuh para pelaku usaha bisa mendapatkan informasinya di mana ya Pak? Ya, jadi kita punya website yang aktif namanya halalmui.org. Ya. Halalmui.org. Ya, jadi di sana ada tadi istilahnya penyuluhan sertifikasi halal, sosialisasi ya. Nah, kita juga menggandeng atau bekerja sama dengan pemerintah, kalau di pusat dengan BPJPH, kemudian ada dengan Pemda setempat, mungkin Pemda tadi itu melibatkan dinas-dinas terkait, katakanlah dinas perindustrian, dinas UMKM gitu ya, atau mungkin CSR dari beberapa pelaku usaha besar ya. Karena pelaku usaha besar ini kan mungkin punya bahan-bahan yang suplainya dari UMKM, ya kan? Nah dia concern, mereka ingin menjaga reputasi produk halal mereka ingin membina juga supplier yang dari UMKM ini, ya. Jadi mereka dikumpulkan, dibantu BIMTEK-nya oleh pelaku usaha besar ini. Nah, kita datang untuk memberikan penyuluhan dan biaya sertifikasinya digratiskan oleh pelaku usaha yang besar tadi. Atau mungkin BUMN ya seperti Pertamina juga pernah ya. Seperti itu model-model yang kita kembangkan. Ya, sekaligus juga menambah kualitas di UMK, naik kelas, juga bisa kolaborasi dengan pelaku usaha besar gitu ya. Ya, Pak, itu saling apa ya? Saling menguatkan, saling membutuhkan ya. Karena mereka concern kan pelaku usahanya suplainya kan harus halal gitu ya. Karena untuk mendukung produk mereka gitu. Nah, kalau nggak ada pembinaan ya mungkin akan menjadi sulit gitu. Ya, benar sekali Pak. Jadi sebenarnya udah banyak banget nih program-programnya untuk pembinaan untuk para pelaku usaha semakin memahami gitu ya Pak tentang menjaga sistem jaminan halal pada produknya dan prosesnya gitu ya Pak. Iya betul. Ya. Oke, ini kita sudah sampai di akhir diskusi Pak. Ada satu pertanyaan lagi tapi bagaimana strategi ke depan untuk meningkatkan pelayanan LPPOM UI untuk para pelaku usaha? Ya, jadi komitmen kita
karena kita juga merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, tentu ingin sangat concern terhadap perlindungan umat, ketentraman umat dalam mengkonsumsi produk halal. Maka melalui Majelis Ulama Indonesia kita punya program pengembangan dai yang memahami ilmu-ilmu halal ini untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian ada halal community care ya yang dikembangkan oleh BPOM agar masyarakat aware terhadap mengkonsumsi produk halal ini ya. Kemudian tadi untuk pelaku UMKM kita galakkan terus edukasi sosialisasi halal ya. Tadi ada yang gratis-gratis ya, kita bisa kerjasama dengan CSR perusahaan dan kemudahan juga ketika melakukan sertifikasi platform digital tadi ya. Nah itu saya kira pelaku UMKM juga sudah melek ya dengan platform-platform digital ini. Jadi kita membuat platform digital ini ya semudah mungkin ya, termasuk karena ada biaya di sini. Mungkin pembiayaan melalui platform tadi ya, melalui pakai e-bankingnya atau mungkin juga pembayaran melalui IPG ya, payment gateway lah begitu. Mau transfer atau mau pakai link aja misalkan yang syariah dan seterusnya. Jadi intinya setelah mereka paham pentingnya sertifikasi halal, selain regulasi menuntut mandatori bagi mereka, tapi juga kita mengharapkan pemerintah juga melalui KNEKS tentunya bisa menjadi fasilitator, promotor ya untuk pengembangan industri halal sehingga bisa menarik produk halal nasional kita sesuai visi negara kita ingin menjadi produsen produk halal dunia gitu. Iya, benar sekali Pak. Makasih banyak Bapak atas waktunya. Tapi mungkin Pak sebelum kita akhiri lagi Pak, ada pesan nggak untuk Sobat Eksyar mengenai supaya semakin paham nih tentang LPH, Lembaga Pemeriksa Halal? Ya, LPH ini punya posisi yang sangat penting ya, karena tugasnya adalah melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap bahan atau produk yang dalam proses sertifikasi halal. Ya. Sertifikasi halal ini penetapannya kan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh para ulama kita yang memahami syariah, dan itu sangat tergantung dari input pekerjaan dari LPH. Jadi LPH itu menjadi wakil dari ulama kita, menjadi saksi, tidak ada dusta di antara LPH dan Komisi Fatwa, ya, sehingga apa yang sudah dikerjakan LPH itu harus profesional, kompeten, dan memegang teguh integritas, ya. Karena itu kejujuran dan hal-hal profesionalitas yang lain sangat dituntut bagi LPH, calon LPH. Karena salah dalam pemeriksaan, memberikan informasi yang kurang tepat kepada para ulama kita, mungkin fatwanya pun menjadi tidak tepat. Ya, jadi sangat penting sekali, sangat mulia sekali kalau kita ingin serius bekerja atau mendirikan LPH. Begitu Mbak Lisa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sumunar atas waktu dan kesediaannya hadir menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Untuk Sobat Eksyar yang ingin tahu lebih banyak berita atau isu terkini terkait industri halal ataupun ekonomi dan keuangan syariah secara umum, bisa langsung mengunjungi website KNEKS di kneks.go.id atau kunjungi medsos kita di Instagram kneks.id atau Twitter kneks_id dan Facebook di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sekian podcast sesi kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.